Oke, balik lagi di video edukasi dan kita sudah masuk kepada episode 3. Ya, jadi di episode ini gua akan memperlihatkan market structure yang lebih kompleks di mana market bergerak ke atas, terus bergerak sideways atau bergerak turun. Dan di minggu lalu di episode 2, ya kita sudah membahas bahwa market structure itu ada 3. Yang pertama adalah bullish atau uptrend, yang kedua adalah bearish atau downtrend. Dan yang ketiga adalah, ini banyak istilahnya, ada sideways, ranging, akumulasi. Ya, banyak orang mengatakan ya 3 hal tersebut. Oke, dan semoga setelah kemarin menonton episode 2 teman-teman jadi bisa menggambar market structure. Ingat, market structure itu ya bisa diedit. Ya, ketika market nanti bergerak, ya penyesuaian bisa disesuaikan ya dan akan nanti terlihat ya dengan jelas bahwa setiap orang bisa menggambarkan market structure yang sedikit berbeda, tapi secara umum akan menggambarkan tren yang sama. Ya, karena gue dulu pribadi mengalami kesulitan ketika sedang menggambar market structure. Ada orang misalnya menggunakan high, kenapa high di sini yang dipakai, kenapa low di sini yang dipakai, kenapa bukan yang ini. Ya, tapi di sini gue eh, menjelaskan kepada kalian bahwa yang kita pakai di sini adalah swing high tertinggi atau swing low terendah yang menjadi high low kita. Oke, dan eh, di episode ini kita masih akan membahas market structure. Gue akan tunjukkan kepada kalian ya pergerakan market dari sini sampai ke setelahnya. Nah, ini cukup pergerakannya cukup ekstrim ya naik turunnya. Oke, jadi kita mulai dari sini ada low, ada high. Ingat, ketika ada low, ada high atau market masih berada di sini, oke, invalid ya. Gua akan eh, coba lagi, kita geser. Ya, gue tadi mengambil contoh area yang ada yang ada di sini. Oke, ya, ini kita hide. Nah, nah, jadi ketika market bergerak seperti ini, yang kita tunggu adalah market akan menembus kemana? Apakah ke low ini atau ke high ini? Ya, jadi kita tunggu aja market. Ya, setelah dia membuat low, membuat high. Oke, jadi ini marketnya bergerak mulai nge-retrace. Ya, kita lanjutkan. Dan dia nge-break bawah. Oke, artinya kalau nge-break bawah berarti yang akan muncul adalah lower low. Karena dia break bawah. Dan high-nya juga nanti akan kita identifikasi. Jadi bukan berarti ketika nge-break bawah ini langsung muncul lower low sama lower high. Tidak, tidak juga. Ya, karena bisa aja pas dia nge-break ke bawah, langsung naik ke atas lagi. Kan itu juga bisa. Ya, jadi habis nge-break low, naik lagi nge-break high-nya. Nah, kita akan lihat untuk case ini. Oke, kita jalanin. Ya, dia sempat mau naik ke atas tapi belum jadi. Ya, nah pas dia nyampe sini, nah dia baru naik ke atas. Oke, nah ini awalnya belum ada. Ya, kita masih berfokus apakah market eh, akan nge-break antara ini dengan ini. Oke, kita masih menunggu ya, dan ternyata market nge-break lagi yang bawah. Setelah nge-break baru kita lihat, oke, karena kita sudah menggambarkan low, high, low, yang kurang apa? High. High-nya di mana? Jadi ini adalah swing paling tinggi sebelum dia nge-break low-nya. Oke, berarti ini adalah high yang baru. Kita tunggu apakah dia break ini lagi. Sama tunggu retrace. Apakah low-nya sudah terbentuk. Oke,
Nah, di sini low mulai terlihat mau terbentuk. Ya, kita bisa pakai yang ini lebih rendah ya, dan market mulai retrace. Ya. Nah, artinya kita tinggal tunggu nih. Market mau nge-break high atau mau nge-break low. Berarti kita fokusnya udah dua ini. Oke, jadi clear ya. Bagaimana kita bergantian untuk membuat low, high, ya kan? Ketika dia sudah bikin high, ya, dia ngejebol ke bawah. Ingat yang kita cari apalagi setelah high, low, ya kan? Terus dia apa? Ngejebol lagi ke bawah. Biasanya orang langsung menggambarkan low lagi, jangan lupa high-nya. Ya, ini adalah high-nya karena ini nanti menjadi range. Ya, range pergerakan apakah dia akan ngebreak atas atau ngebreak bawah. Oke, setelah kita dapat dua range ini, yang kita tunggu adalah ya dia akan break atas atau break bawah dan dia break atas. Nah, pergantian ya downtrend ya awalnya market membentuk lower high, lower low ya atau lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, tiba-tiba mulai membuat higher high ya. Berarti ada indikasi dia mau berubah tren. Nah, disinilah kita katakan bahwa high ini menjadi titik perubahan struktur dari bullish menjadi bearish. Ya, kita bisa sebut dengan market structure shift ya di high yang ada di sini. Ya, market structure shift. Oke. Setelah itu kita miliki apa? Ya kita tunggu apakah mulai ada retrace. Oke, kita lihat marketnya. Nah, di sini menjadi swing point-nya. Ya, kita mendapatkan high yang baru. Setelah tadi di sini ada low dan range kita jadi dua ini antara low ini dan high ini. Ya, dan kita akan lihat dia akan ngebreak yang mana dan dia melanjutkan ini belum ya ini belum karena dia masih ekor belum valid untuk dikatakan sudah ngebreak. Nah, ini dia baru ngebreak valid naik ke atas. Artinya ya dia melanjutkan tren bullishnya. Oke, jadi buat saya ya teman-teman semuanya seharusnya sudah mulai bisa menggambarkan market structure mana yang menjadi low, mana yang menjadi high ya, dan sekarang kita ya akan berfokus dengan lebih cepat ya dengan lebih cepat untuk menggambarkan market structure ya. Jadi di sini semuanya udah gue tandain market structure-nya. Oke, high, low, break, bikin high, berarti antara sini high dengan low ini mana yang di break? Yang di break adalah ini ya. Terus kita punya retrace point di sini, berarti antara high dengan low di sini, ya kan mana yang di break? Ini di break ya, atau ini masih ya kita bisa bilang nih posisinya hampir sama. Ya, jadi kalau misalnya gue ketemu seperti ini, yang gue lakukan adalah biasanya ini gue hilangkan. Ya, kalau udah kejadian, sudah berjalan, sebelum ini terjadi, ya memang ini adalah high low. Tapi begitu sudah terjadi, kita ngeliat ya posisinya ya masih sama. Ya, gue bisa melakukan adjustment bahwa setelah high dan low ini, yang menjadi high low berikutnya adalah ini. High dengan low. Oke, ya. Kalau misalnya tadi di sini kita masih pertahankan, ada high, ada low. Terus kalau ini high, low-nya mana? Ya, sedangkan ini belum valid. Ya, belum terlalu valid. Memang terlihat di break body kecil, tapi setelahnya dia masih bermain di atas. Oke, jadi ini adalah yang validnya. Ada higher high, higher low, ya. Dan sepanjang tadi market bergerak di sini, ya kita tidak tahu dia akan eh, menembus atas atau menembus bawah, kemudian dia turun ke bawah. Dan ini turunnya cukup dalam. Ya, gua bisa menandakan ini sebagai teman-teman juga bisa menandakan ini sebagai low, sebagai high, ya. Terus ini di break lagi low atau ini low dan high,
Ya cuma nanti akan sering terbiasa mulai menggambar pakai structure. Nah, sepanjang turun seperti ini, kita akan mengambil low-nya itu yang paling ujung. Ya, karena ini pergerakannya hampir lurus turunnya. Di sini hanya ada pergerakan akumulasi sedikit, kemudian turun. Ya, low, high, ya kan. Di sini mulai dia bergerak nge-swing. Ya, terus kita lihat market ngejebol bawah, bikin low baru, ya kan. Sebelum udah mulai retrace, ya. Terus kita lihat dia akan ngejebol mana, ngejebol bawah lagi, ada high di sini. Ya, ngejebol bawah kita tunggu dia retrace bikin swing point di mana, di sini. Ya, kita tunggu antara dia jebol ini atau jebol ini, ya jebol high ini atau jebol low ini. Turun lagi ngejebol yang di bawah, kita dapat high. Berarti range-nya adalah antara high ini sama nunggu ada eh, swing point, swing terbentuk. Ya, berarti antara ini dengan ini mana akan dijebol? Ternyata dia ngejebol yang atas. Ya, dan mulai bergerak bullish. Ya, nah di sini ya ini bisa terlihat nih. Ya, setelah bikin high, low, naik ke atas, high, ya, low, oke. Ya, atau di sini high, low, high. Ya, kita awalnya pakai range yang ini. Ya, ini belum terjadi. Ya kan, terus market ternyata ngebreak yang ada di bawah sini. Lihat, high, low, high, low, high. Nah, sepanjang pergerakan ini, ya, dalam range ini kita bisa katakan market bergerak sideways. Oke, jadi ini sepanjang ini market bisa bergerak sideways. Ya, atau rekan-rekan juga bisa menandakan ini sebagai high, ya, ini sebagai low, nanti break di sini, ya kan berarti ini bikin lower low, ya. Di sini ada lower high, break di sini itu juga bisa. Ya, jadi ya ini bisa kita identifikasi sebagai higher high yang baru, ya. Ini sebagai higher low, ya, ngebreak atas lagi. Nggak lama yang di break adalah bawah. Ini bawah sini yang di break, ya. Terus jadi apa di sini kalau ada low, ya, high, low, high di sini menjadi lower low. Oke, ya. Terus market bergerak antara range mana? Antara range ini dengan range ini. Jadi sepanjang ini, ya, selama market belum mengambil sikap, dia akan naik ke apa? Akan break atas atau break bawah. Ini adalah range dari sideways. Oke ya, ini adalah range sideways-nya. Oke, begitupun selanjutnya. Yang pastikan adalah pergantian high, low di break, ya kan? Break bawah dia akan memunculkan low. Ingat ini low, low artinya kita butuh high dulu di antara low ini. Jadi di sini ada lower high, high, low, high, low, high, low, high, low dan segitu seterusnya. Oke. Nah, di video berikutnya, ya di hari Kamis, gue akan menjelaskan kepada kalian ini apa sih yang berwarna hitam ini, yang berwarna gold ini. Ya, setiap ya pergerakan market structure ini, ya setelah terjadi break, ada area hitam. Ya, ini break naik ada area hitam dan market mantul di area hitam ini. Oke, break ke bawah ada area gold, market mantul di area gold ini. Ya, jadi kalau misalnya dilihat swing-swing poinnya itu ada di area yang pantulan ini nih, di zona-zona warna hitam dan warna gold ini. Ya kan? Break bikin lower baru di sini ada zona lagi.
Ya, brick di sini ada zone. Ya, di sini ada zone, tapi dia nggak turun terlalu jauh, habis itu dia nge-break ke atas. Di sini ada zone, ada zona. Break ke bawah, di sini ada zona. Jadi sepanjang market, ya, ketika membuat break, ya, itu ada zona yang bisa kita tunggu, yang potensi menjadi area market reject atau mantul di situ. Oke, nah ini terbentuk setelah apa? Pertama, setelah tadi terjadi market structure shift. Ya, misalnya kalau dari trend bearish menjadi bullish, atau ketika terjadi break, ya, making structure. Nah, ketika market sudah bergerak bullish, atau misalnya di sini bergerak bearish, terus bergerak bearish, ya setiap ini ngebreak. Nah, ini juga ada zona break, zona gitu. Intinya ketika market ngebreak bawah atau ngebreak atas, potensi ada zona yang menjadi pantulan dari market berikutnya untuk bergerak lagi. Oke, jebol bawah ada zona, jebol bawah, ya tidak terlihat ada zona, tapi di sini ada zona, dia mantul di sini. Jebol bawah ada zona, walaupun di sini reaksinya nggak terlalu besar. Jebol atas ada zona, ya. Jebol bawah ada zona, jebol bawah ada zona. Oke, nah ini yang akan kita bahas di minggu depan. Ya, sorry, bukan di minggu depan, tapi di hari Kamis. Apa nih zona-zona ini? Ya, dan kita akan coba identifikasi zona-zona ini, akan kita explore. Cuman poinnya adalah ini terjadi setelah kita membuat market structure. Ya, kalau misalnya kita nggak buat market structure, kita tidak akan bisa mengidentifikasinya dengan, gue nggak bisa bilang akurat, tapi dengan market structure ini akan lebih baik. Karena kita akan mulai mengidentifikasi zona ini begitu ada break atas atau break bawah. Oke, jadi sekian untuk episode 3 ini. Semoga berguna untuk kalian, ya, untuk eh, diskusi, ya, sharing gambar bisa dilakukan di Telegram, linknya ada di deskripsi. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel gue ini, ya, biar gue terus termotivasi untuk membuat video-video edukasi episode-episode berikutnya. Oke, sampai ketemu di episode keempat.